Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Lemanun. Di sini saya akan menjelaskan pembagian hadis menurut kuantitas dan kualitasnya. Hadis dibagi menjadi dua, yaitu dari segi kuantitasnya dan segi kualitas. Berdasarkan segi kuantitasnya atau jumlah rawi, maka dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir menurut bahasa berarti yang datang berturut-turut dengan tidak ada jarak. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan sebagai berikut. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta dari awal sanad sampai akhir dengan syarat jumlah itu tidak kurang daripada setiap tingkatan sanadnya. Kemudian hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah lafzi, yang artinya maknanya adalah hadis yang mutawatir lafadznya tetapi bukan maknanya, seperti barang siapa yang berbohong dengan mengatasnamakan aku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Yang kedua adalah maknawi, yang maknanya adalah hadis yang mutawatir maknanya bukan lafadznya, seperti hadis-hadis tentang mengangkat tangan pada waktu berdoa. Kemudian hadis dari segi kuantitas yang kedua adalah hadis ahad, yang secara bahasa artinya adalah satu atau hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan menurut istilah adalah khabar yang jumlah perawinya tidak sampai jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir. Ada juga yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Hadis ahad secara garis besar oleh ulama hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hadis masyhur. Hadis masyhur secara bahasa berarti yang sudah tersebar atau sudah populer. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang mempunyai jalan yang terhingga, tetapi lebih dari dua jalan yang tidak sampai kepada batas hadis yang mutawatir. Hadis ini dinamakan masyhur karena popularitas di masyarakat, walaupun tidak mempunyai sanad yang sama sekali, baik berstatus sahih ataupun dhaif. Yang kedua ada hadis ghairu masyhur yang terbagi menjadi dua, yaitu hadis aziz dan hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu tobaqot saja. Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. Jadi hadis aziz tidak hanya diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap tobaqoh, yakni sejak dari tobaqoh pertama sampai terakhir harus terdiri dari dua orang. Tetapi selagi salah satu tobaqoh atau lapisannya saja didapati dua orang rawi, sudah bisa dikatakan hadis aziz. Hadis gharib adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Hadis gharib terbagi menjadi dua, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak yakni apabila penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis mengenai personaliannya dan harus berpangkal di tempat ahlus sunnah, yaitu tabi'i bukan sahabat. Sedangkan gharib nisbi adalah apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Berdasarkan dari segi kualitas atau mutu atau nilainya, maka hadis itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Para ulama hadis mendefinisikan hadis sahih sebagai hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama sampai berakhir pada Rasulullah atau kepada sahabat atau kepada tabi'in, bukan hadis yang syadz atau kontroversial dan terkena ilat yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya. Dari definisi di atas ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sanadnya bersambung. Artinya tiap-tiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya atau benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang ditanya, sejak awal hingga akhir sanadnya. Yang kedua, para perawinya bersifat adil. Artinya bahwa semua perawi di samping harus muslim, baligh, bukan fasik, dan tidak berbudi jelek.
Kemudian yang ketiga, kuat hafalan para perawi atau dhobit. Artinya, masing-masing perawi sempurna daya ingatnya, baik ingatan dalam dada maupun dalam kitab. Kemudian tidak syadz atau bertentangan. Artinya hadis itu benar-benar tidak syadz dalam arti bertentangan atau menyelisihi orang yang terpenjara dari lainnya. Yang terakhir, tidak berilat atau cacat. Artinya hadis itu tidak ada cacatnya, dalam arti adanya sebab yang menutupi pada kesahihan hadis, sementara zahirnya selamat dari cacat. Kemudian ada hadis hasan yang secara bahasa berarti bagus, sedangkan secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan. Tapi dapat didefinisikan sebagai berikut, yakni adalah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang kurang sifat dhobitnya dan bersih dari syadz dan ilat. Kemudian hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hadis yang tingkat akurasinya di bawah hadis sahih sebagaimana definisi di atas. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang dhaif jika diriwayatkan dari jalur yang lain yang lebih kuat darinya. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi standarisasi hadis sahih maupun hadis hasan. Hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Adapun klasifikasi hadis dhaif yaitu karena celah pada perawi, yang kedua karena gugurnya rawi, yang ketiga karena matannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.